Halo guys, balik lagi bareng Ipang di sini. Halo, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Masih terus tetap di rumah dan mungkin Lebaran juga di rumah gitu ya. Salam-salaman online ya gitu kan, angpau, THR, ya gitu transfer aja gitu ya. Nah jadi di Ngops gue kali ini, setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang kopi, tentang anak senja gitu ya. Nah sekarang kita bakal ngomongin tentang kuliah di jurusan PR. Apa itu PR atau Public Relation? Nah langsung aja kita tanyain ke orangnya nih. Nah jadi di Ngops sekarang narasumbernya ini salah satu teman SMA gua. Kebetulan dulu juga kita satu ekskul. Nah langsung aja kita kenalin ya. Ini dia Faye Safrida, itulah. Halo. Halo Faye, gimana kabarnya? Halo, baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Faye ini kebetulan temen gua yang kuliah di jurusan Public Relation. Nah, langsung kita tanya-tanya aja nih ya. Tapi sebelumnya, tahan dulu. Nggak afdol lah tuh kalau belum kenalan lo, boleh lah gitu ya. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Felicitania Safrida, bisa dipanggil Faye. Umur 19 dan kuliah di tingkat 3 di Universitas Islam Bandung, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Jadi sesuai topik kita kali ini nih kan, Faye tadi katanya kuliah di jurusan Public Relation, Fakultas Ilmu Komunikasi gitu ya. Aku mau nanya nih, ini aku gitu kan, geli gue aja deh ya. Nah, gue mau nanya nih sama Faye, menurut Faye sendiri, Public Relation secara luas atau misalnya, ini gue orang awam nih, lu mau ngejelasin Public Relation tuh sebenarnya apa sih gitu? Kalau secara kasarnya sih, Public Relation tuh kayak ilmu yang pelajari tentang, ya dari namanya aja udah public sama relation ya. Public itu kan publik, jadi publik itu suatu sekelompok orang yang punya tujuan yang sama dan cenderung homogen. Kalau misalkan relation ya hubungan, berarti tugasnya atau mempelajari tentang bagaimana menjaga atau membangun hubungan antar publik. Oh, antar publik. Simpelnya sih gitu ya. Simpelnya itu ya, berarti kayaknya ribet nggak sih kuliah di jurusan Public Relation menurut Faye gitu? Sebenarnya nggak ribet, justru malah banyak senengnya karena lebih ke, kalau kamu ngeliat anak-anak PR tuh lebih kecenderung mejeng bukan kuliah, karena harus penampilan kayak gitu. Anjay, anak nongki parah gitu kan? Iya, karena kan hubungannya harus menjaga hubungan, jadi harus menarik, harus ya pokoknya gitu lah. Oke. Bentar nih, sebelum kita lanjut nih ya ke obrolan, pasti ada sebuah cerita atau sebuah maksud. Ini kenapa sih seorang Faye ini bisa pilih atau pingin masuk ke jurusan Public Relation tuh? Boleh nggak sih diceritain dikit? Sebenarnya mungkin kebanyakan orang tahunya aku orangnya jutek. Mungkin kamu juga tahu waktu SMA jutek banget jutek, kan? Kok emang jutek, bener. Nah makanya pengen masuk PR supaya mengasah skill. Kan kalau hubungan sama orang kan nggak bisa jutek dong, harus ramah, harus baik segala macam. Nah pengen belajar gimana sih caranya supaya membangun dan menjaga hubungan sama orang, ya supaya menghilangkan tanda kutip kejutekan ini gitu. Agak unik ya ceritanya. Jadi bisa dibilang Faye ini pingin masuk situ mungkin karena biar lebih mengetahui gimana caranya sih dengan membangun relasi sama orang gitu, ngobrol, berkomunikasi gitu ya. Iya, dan juga kayak PR tuh kalau misalkan prospek kerjanya kan, maksudnya setiap perusahaan pasti butuh PR gitu, jadi lebih luasa aja. Menarik juga ya dari cerita gitu kan, hal simple ya, mungkin kalian yang di sana nggak cuman yang merasa jutek atau mungkin introvert gitu ya. Aduh, gue merasa pingin bisa ngobrol nih sama orang, gimana caranya ya? Bisa mungkinnya masuk ke jurusan Public Relation gitu ya. Bisa bang. Berarti secara nggak langsung mungkin di dalam perkuliahannya Faye dituntut untuk melatih atau mengasah cara komunikasinya gitu. Iya, kebanyakan sih sekitar 70% teori, 30% praktek. Prakteknya kayak berbicara depan umum segala macam. Cuman ya itu tadi, mungkin karena strata 1 jadi masih kebanyakan teori lah. Oh iya, benar-benar. Setelah masuk, setelah tahu teori-teorinya, setelah tahu ilmunya, apa sih pengaruhnya buat kehidupan lu? Apakah si kutip jutek ini udah bisa menghilang atau cuman malah hilangnya cuman kalau ketemu orang doang tapi aslinya tetap gitu? Gimana tuh? Dampak kehidupannya jadi lebih ke tahu cara bikin brand image, karena kan tiap orang harus bikin atau membangun brand image masing-masing, nggak cuma perusahaan tapi harus bisa membangun brand image diri sendiri gitu. Dan kita tahu maksudnya untuk membangun brand image itu kan harus kenal dulu diri sendiri, makanya makin sini makin kenal diri sendiri. Aku maksudnya pengen membentuk citra yang kayak gimana
sehingga terbentuklah citra aku yang sekarang gitu. Entah itu pokoknya kalau misalkan hubungannya sama Jutek tuh kayak mungkin orang-orang udah kayak jadi brand image sendiri si Jutek. Biasanya dari yang tadinya kekurangan malah jadi kelebihan aku gitu. Si Jutek ini tuh karena udah jadi brand image gitu. Oke. Tadi kan ada kata-kata nih, gue tuh pingin membangun suatu citra tapi harus mengenali lo diri sendiri. Nah citra yang Faye pingin bangun tuh sebenarnya kayak gimana sih? Apa ya udah si Jutek itu menurut lo ya udah itu citranya gue gitu? Ya bisa jadi Jutek itu mau dijadiin brand image juga kadang supaya kan misalkan Jutek gitu. Iya, misalkan Faye yang mana? Itu Faye yang Jutek gitu. Cuman sebenarnya bikin bangun image itu supaya kan aku orang aslinya kayak anak kecil ya, maksudnya iya biasa lah gitu. Cuman untuk brand image Jutek ini supaya nggak dalam tanda kutip direndahin orang gitu. Ini gue ada pertanyaan dulu nih. Seorang Faye ketika bertemu, ini kan pasti nggak setiap semua orang dijutekin kali, masa kayak ke teman-teman sekitar dijutekin gitu kan? Kayaknya enggak kan? Nah, kira-kira apa bedanya sih seorang Faye ketika lagi sama temennya atau malah lagi di lingkungan misalnya ketemu sama orang secara formal nih? Apakah si Jutek itu tetap bakal dikeluarin tapi ya senyumnya tetap ada, bagaimana itu ngaturnya itu? Jadi di ilmu komunikasi sendiri ada yang namanya dramaturgi. Dramaturgi itu bagaimana cara kita membagi antara front stage sama backstage kayak gitu. Front itu apa image yang pengen kita bangun di depan orang, gimana orang pengen lihat kita kayak gimana. Kalau misalkan backstage itu hanya orang-orang tertentu atau bahkan diri kita sendiri aja yang tahu. Nah, cara ngaturnya ya itu tadi, kita udah kita kenal, aku tuh pengen dilihat orang tuh kayak gimana, maka aku tampilin di front stage dengan dalam tanda kutip aib atau misalkan sesuatu hal yang nggak bisa ditunjukin ke banyak orang, masuknya ke backstage jadi nggak ditunjukin ke banyak orang. Kan biasanya orang-orang tuh punya stereotip nih, cewek-cewek apalagi yang Jutek tuh kadang jadi ibaratnya kita segan nih pingin ngedeketin, pingin berbaur tapi ya Allah mukanya udah galak beneran gitu kan, padahal belum diajak ngobrol gitu kan. Sering terjadi. Nah itu biasanya kalau sama sahabat sendiri lu suka ngeluh nggak sih kadang kayak misalnya suka denger nggak sih ada orang yang ngomongin kejutekan ini tuh malah jadi dianggapnya sebagai keburukan gitu? Pasti sering lah, cuman yang namanya kan udah belajar PR nih gitu. Anjay. Jadi udah tahu memposisikan kapan harus Jutek kapan enggak. Jadi ya kalau misalkan emang ada orang yang bilang Jutek ya udah, karena mungkin aku belum pernah approach dia si orang yang bilang Jutek ini gitu. Padahal kan maksudnya sahabat-sahabat aku ini tahu aku aslinya gimana, dan kayak karena mungkin udah terlalu sering dibilang Jutek jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi sebenarnya emang setelah ibaratnya kan orang sudah melabeling nih Faye yang mana, Faye yang Jutek gitu ya. Itu bukan sebuah masalah bagi seorang Faye gitu? Nggak masalah, soalnya sejauh ini temen juga banyak dan aku udah cukup banyak making relation juga, jadi kayak ya Jutek kayak cuman apa ya, first impression doang jatuhnya dan udah brand image aja. Oke. Nah untuk tadi yang maksudnya aku bangun tujuan image Jutek itu tadi yang kayak untuk biar nggak direndahin dalam tanda kutip gitu. Oke, nah berarti kan tadi udah apa ya, ada sekitar bahasa tentang teman-teman atau sahabat lu yang emang udah kenal kan pasti ya udah tau lah Faye sebenarnya gimana ya. Dan kadang mungkin sekarang di posisi Faye yang sekarang Jutek itu juga bisa diposisikan ya kan, tergantung kita ngobrol sama siapa ya. Ya lagian juga gak cuman Faye sih, kalau gue juga orang yang kayak gini ketika ketemu orang baru gak mungkin lah langsung sok kenal gitu kan, gak mungkin ya kayak gitu. Nah ini ada sebuah pertanyaan menarik nih. Kadang nih ya kalau misalnya orang yang Jutek kebiasaan nih kan mimiknya sudah terbentuk nih, kalau lagi diem ini misal lu nggak ngomong dari lahir, dari lahir nggak ngomong gitu ya, misal lagi diem aja jadi kan kelihatan tuh, nah tuh kelihatan ekspresinya gitu kan, teteh Juteknya. Nah ini kan tadi ada bahasa gue udah belajar bagaimana cara membangun relasi. Nah kalau dunia cinta itu gimana tuh, suka ada yang ngedeketin nggak sama teteh Jutek gitu? Jujur kan nih? Boleh jujur dong. Ada lah, pasti ada lah. Terus? Kebanyakan mungkin yang nekat kali ya. Tetap aja kalau misalkan aku yang interest ya direspon, kalau enggak ya lebih baik lagi dijutekin gitu. Tapi sekarang punya cowok atau enggak? Enggak. Oh enggak. Kita balik lagi tentang
PR nih, public relation. Selama Faye kuliah di jurusan ini, ada nggak sih sebuah matkul yang menurut Faye ini, gue suka banget nih, menarik banget, dan itu alasannya karena apa gitu? Kalau tapi ini mata kuliahnya mungkin nggak ada hubungannya sama public relation sih. Mata kuliahnya adalah filsafat, cuman senangnya karena dosennya mungkin ya ngejelasinnya kayak mind blowing banget, banyak mengasah logika banget, jadi senang mempelajari hal tersebut. Kalau yang berhubungan sama PR sih paling CSR itu corporate social responsibility. Artinya jadi kayak misalkan tiap perusahaan itu kan punya penghasilan per tahun dengan jumlah tertentu dan diatur secara hukum untuk membantu secara sosial lingkungan di sekitarnya kayak gitu. Jadi kita mempelajari bagaimana mengolah pendapatan perusahaan itu supaya disalurkan cara bantuan sosial kayak gitu. Gue punya stigma nih kalau orang yang pada belajar filsafat tuh kadang ateis gitu ya. Nah, wow. Itu stigma gue sendiri ya, karena ibaratnya tuh filsafat karena apa ya, sangat rasional gitu, sangat logika gitu ya kadang belajarnya. Iya, logika. Nah, kalau Faye itu sendiri gimana tuh nanggepin tentang matkul si filsafat ini? Menurut aku, pesan dari dosen aku dan keluarga aku sih bilangnya kalau misalkan emang interest sama filsafat dan suka filsafat ya harus ada yang nge-guide gitu, jangan belajar sendiri karena takutnya lepasan kayak gitu, ntar malah jadi hal-hal yang maksudnya di luar ilmunya gitu. Oke. Emang kalau di kuliahnya itu dia belajar tentang apa aja sih? Bagaimana asal mula, maksudnya filsafat kan membahas tentang dasar-dasar dan bagaimana sesuatu itu ada dari awal kan, misalnya radikal lah gitu, makanya kita ada hubungannya sama komunikasi. Nah, awalnya komunikasi itu kayak gimana, bla 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 gitu. Berarti itu hati-hati gitu ya. Balik lagi ke diri lah gitu, harus ada yang dipegang. Nanti tahu-tahu belok aja menyimpang. Oke, selanjutnya nih dari Faye sendiri setelah belajar public relation, kebanyakan anak jurusan public relation itu prospek kerjanya mereka masuk di mana sih? Sebagai PR sih kebanyakan, cuman nama-nama di setiap perusahaan kan beda-beda, ada yang communication, pokoknya judul title-nya beda-beda, cuman kebanyakan ya profesinya ya pasti PR. Kalau misalnya nih, pekerjaannya itu di luar perusahaan, kira-kira prospek seperti apa sih yang bisa digait oleh seorang lulusan PR gitu? Jadi influencer juga bisa jadi PR karena kan fungsinya untuk membangun citra juga kan, maksudnya tugasnya gitu. Terus apa lagi ya di luar PR? Banyak banget sih intinya yang berhubungan dengan membangun hubungan dengan publik gitu, dan juga membangun citra. Pokoknya kegiatan apapun yang berhubungan dengan membangun dan mengembalikan citra dan mempertahankan citra itu bisa masuk dalam lingkup PR. Oh, bukan citra hand body, bukan ya guys ya, bukan. Oke nih, kita selanjutnya kita bakal main game jawab cepat nih. Oke nih ya. Takut. Takut ya kan. Udah siap nih ya. Pertanyaan pertama, lebih pilih jadi influencer atau selebgram? Influencer. Kenapa tuh? Kenapa? Kesannya kalau selebgram ya udah sekadar selebgram, atau kalau influencer kan ada influence, jadi bisa mempengaruhi orang lain. Oke, punya pengaruh gitu ya. Nah, oke. Lanjut kedua nih, lebih pilih kerja di perusahaan internasional nih, tapi punya bos galak gitu, atau lebih pilih kerja di lingkungan nasional kita aja, tetap di Indonesia tapi nyaman, chill gitu? Di Indonesia karena nasionalis. Percaya gue. Oke, tapi lebih pilih di Indonesia gitu ya? Ya, intinya perusahaan yang berkaitan dengan Indonesia lagi. Kita lanjut ke pertanyaan 3. Seorang Faye, pasti adalah 1-2 matkul yang agak menyebalkan nih di kampus. Pasti ada dong. Nah, ada. Dosennya galak, apalagi misalnya gitu ya. Lebih pilih kuliah atau cabut terus jajan sama temen-temen, nongkrong gitu? Kuliah, karena ngejar IPK. Ambis banget gak sih? Tapi kan kalau ngejar IPK bisa dari nilai UTS atau ujian atau UAS gitu maksudnya? Kan absen ngaruh, maksudnya kalau dosen galak gak bisa tipsen. Oh, gak bisa. Baru mau ditanyain nih. Okay. Jadi harus masuk. Harus masuk ya guys, harus masuk. Lanjut kita pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Ini agak personal nih, Kalau ada cowok datang, tadi kan kita bahas cowok nih. Kalau kata Faye
Faye juga tertarik sama cowoknya, ya dilanjutin lah gitu. Tapi misal nih si cowok ini ada permintaan, misalnya aduh gelibet lu ngomong misal kayak gini, yang aku pingin kamu jadi pribadi yang lebih ceria, tolong hilangin juteknya. Faye lebih pilih merubah diri demi seseorang atau lebih mending ngejauhin dah kalau lu emang gak bisa nerima gue padanya? Gimana tuh? Ngejauhin lah. Sebagai seorang Sagittarius berjiwa bebas, jadi ya nggak mau diatur gitu. Orang-orang yang nyebut dirinya Sagittarius. Kenapa? Nggak, maksudnya sangat idealis gitu kan, sangat keras kepala gitu. Oh, jadi ya udah ini diri gue sendiri, kalau lu nggak suka lu mending jauh gitu ya. Betul. Oh siap, oke anak Sagittarius gimana? Nah terakhir itu udahlah, game jawab cepetnya cukup ya, itu cuman intermezzo aja. Nah terakhir pingin tahu di luar sana kan pasti banyak nih, mungkin di tingkat selanjutnya juga bakal ada lulusan SMA yang baru ya, mau pilih jurusan. Ketika mereka bingung, atau misalnya gue adalah orang yang kayak introvert, atau misalnya pingin tahu nih gimana caranya lebih bisa ngebangun komunikasi sama orang. Nah pesan dari Faye sendiri buat orang-orang di sana di luar, apa sih yang mau disampaikan kalau misalnya kalian emang membutuhkan ilmu PR ini gitu? Pesannya mungkin karena aku ngutip dari salah satu kata aku juga dari dosen aku sih, Ma. Pada dasarnya kita we cannot not communicate gitu, kita nggak bisa untuk nggak berkomunikasi. Jadi apapun profesinya, kalau misalkan pasti butuh untuk bisa berkomunikasi gitu, entah itu di depan banyak umum atau dengan perseorangan itu. Jadi sangat penting untuk belajar komunikasi. Kalau misalkan PR sendiri, yaitu tadi kita sebagai makhluk sosial harus bisa bersosialisasi dan menjaga hubungan lemak itu. Hal itu bisa dipelajari di PR itu sendiri. Oke, mungkin segitu aja ngobsul kali ini. Siapa tahu kalau kalian ada yang bingung-bingung nih, kalau misal nih Teh Faye ada yang pingin nanya soal PR, boleh nanya nggak sih ke Teh Faye kemana ya kira-kira gitu? Kalau nggak boleh gimana? Oh, buset, nggak boleh. Oh iya. Nggak boleh. Ya udah boleh. Ada Instagramnya, boleh. @faysafrida. Nah oke, nanti di bawah nah ya, bisa kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya boleh nih sama Teh Faye. Ya kalau kalian maksud nanyanya bener mah ya, nggak akan ditekin insya Allah gitu ya. Oke, makasih banyak Faye buat waktunya, makasih banget udah nyempetin waktunya. Nah segitu aja ngobsul kali ini, semoga bermanfaat buat kalian, semoga kalian suka. Jangan lupa di share kalau kata kalian bermanfaat, kalau suka like ya, kalau nggak suka juga di like boleh sih gitu ya, di subscribe juga gratis boleh gitu. Jangan lupa nih di follow Teh Faye-nya ya di Instagram yang tadi. Semoga semuanya ini si koronce ini ya cepat berlalu gitu, karena gue juga pingin cepet keluar ya. Semoga semuanya kembali normal. Sekali lagi buat terakhir, makasih banget buat Faye yang udah nyempetin waktunya. Oke, segitu aja ngobs kali ya nih. See you in the next video. Salam Ipang.